Oke, selamat pagi anak-anak. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan rangkuman materi tema 1 sub 3, yaitu tema 1 sub 3 pembelajaran 1 sampai dengan 3. Kita melihat dulu bahasa Indonesia, yaitu tentang menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks lisan. Nah, ini anak-anak, sebelum saya mulai, saya ingatkan bahwa kalau dalam membuatkan gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk dalam bentuk materi, dalam bentuk itu peta pikiran, ingat bahwa itu harus dibuatkan kotaknya ya. Jangan lupa, harus dibuatkan kotaknya. Nah, sekarang kita lihat mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks lisan. Yaitu teks lisan ya adalah teks yang disampaikan dengan kata-kata melalui ucapan seseorang. Itu dikatakan teks lisan. Kegiatan mendengar sering disebut dengan kegiatan menyimak. Cara yang dapat dilakukan untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam satu paragraf. Yang pertama, mendengarkan dengan penuh konsentrasi sehingga mampu merekam penyampaian berita tersebut. Yang kedua, yaitu mendengarkan sambil melakukan pencatatan gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf. Yang ketiganya, yaitu untuk menentukan gagasan pokok, dengarkan secara teliti inti pokok pada awal kalimat atau akhir kalimat. Sedangkan gagasan pendukungnya terletak pada inti kalimat-kalimat lainnya dalam suatu paragraf. Gagasan pendukung biasanya terdiri dari lebih dari satu kalimat, ya, lebih dari satu kalimat. Kemudian perhatikan bacaan berikut, ya, bacaan berikut ini cukup kamu nanti baca dalam hati saja, tetapi kamu lihat judulnya adalah Dodol Betawi Mak Salma, ya. Itu nanti kamu bacakan teksnya, kamu bacakan dalam hati. Nah, kita lihat contoh penulisan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf pertama dari bacaan di atas tadi. Yaitu kita lihat contohnya itu nanti bikin kotaknya seperti ini, ya. Di setiap tugas dibikin seperti ini. Yaitu gagasan pokok adalah Kota Jakarta akan berulang tahun. Gagasan pendukungnya yaitu Mak Salma, pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya, menerima banyak pesanan, ya. Kemudian gagasan pendukung lainnya yaitu banyak pertokoan mengadakan festival Betawi untuk menyambut ulang tahun Kota Jakarta. Kemudian gagasan pendukung berikutnya, makanan pokok Betawi seperti kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi adalah jajanan yang menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Berikutnya kita lihat yaitu tentang menulis gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks lisan. Satu, caranya sebagai berikut. Caranya yaitu satu, ada teks cerita yang dibacakan guru dengan suara yang cukup keras agar dapat didengar oleh semua siswa di kelas tersebut. Yang kedua,
intonasi membaca harus diperhatikan untuk memudahkan siswa dalam memahami isi cerita, seperti yang Mister sampaikan sekarang. Yang ketiga, siswa diminta menyimak dengan teliti, mendengar dengan teliti ya, kemudian menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf. Jadi cerita akan dibacakan per paragraf sehingga memberi waktu kalian untuk menulis gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemudian catatlah hal-hal yang merupakan kata kunci penting dari setiap kalimat. Nah, sekarang kamu akan simak mengenai bacaan itu. Judulnya adalah Fahombo Batu. Nah, itu kamu bacakan sendiri. Lalu contoh penulisan gagasan pokok berdasarkan teks bacaan tadi, itu kamu bisa lihat pada kotak-kotak itu. Gagasan pokoknya adalah tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Kemudian gagasan pendukungnya, suku Nias berasal dari Pulau Nias sebelah barat Pulau Sumatera. Gagasan pendukung berikutnya yaitu lompat batu atau Fahombo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Nah, itu kalau kita tulis dalam itu setiap paragraf dengan peta pikirannya seperti itu. Oke, akan kita lihat mengenai makanan tradisional Indonesia. Di sini kita lihat contoh itu yang ada, yaitu yang pertama adalah nama makanannya sega jamblang, itu nasi jamblang dalam bahasa Indonesia, ya, itu nasi jamblang. Kemudian asal daerahnya yaitu Jawa Barat, keterangannya yaitu nasi jamblang berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Ciri khas makanan ini adalah penggunaan daun jati sebagai bungkusan nasi. Sega jamblang terdiri dari sambal goreng, tahu sayur, paru-paru atau orang sebut pusu, semur hati atau daging, perkedel, sate, kentang, telur dadar, telur goreng, telur masak sambal goreng, semur ikan, ikan asin, tahu dan tempe. Itu namanya sega jamblang itu. Nah, yang lain nanti kamu bisa lihat saja, yaitu yang kedua nasi pecel, nanti kamu bacakan yang lain. Nasi pecel, kemudian yang berikutnya yaitu lontong sayur. Nanti kamu lihat situ. Berikutnya nasi kerawu. Itu asalnya dari mana, bisa ketahuan. Yang berikutnya nasi gudeg, dalam bahasa Jawanya disebut sego gudeg. Kemudian nasi jinggo, rendang. Nah, itu adalah mengenai makanan yang ada di Indonesia. Bisa kamu lihat asalnya dari mana, kemudian lihat itu dia punya uraiannya, bisa baca di situ. Berikutnya yaitu kita akan bicarakan mengenai pendidikan, yaitu mengenai ilmu pengetahuan alam, yaitu mengenai hal percobaan, pemantulan, dan penyerapan bunyi. Yaitu kita lihat bunyi memerlukan penghantar untuk bisa terdengar atau mediumnya itu. Kemudian media penghantar atau medium itu untuk perambatan bunyi adalah udara, zat cair, dan benda padat. Kemudian yang ketiganya yaitu ketika merambat ke tempat lain, bunyi dapat mengenai benda-benda di sekitarnya. Yang keempat, bunyi dapat diserap dan dipantulkan jika mengenai suatu permukaan. Nah, itu adalah percobaan untuk pemantulan dan penyerapan bunyi. Oke, kita lihat
Berikutnya yaitu pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi yang mengenai permukaan suatu benda dapat dipantulkan atau diserap. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi yang juga dapat dipantulkan atau dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras seperti kayu, kaca, dinding, seng, keramik, atau besi. Bunyi pantul juga terdapat pada beberapa jenis alat musik seperti gendang dan angklung. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut dengan peredam bunyi. Misalnya karpet, goni atau karung itu, kertas, kain, busa, gabus, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau keredam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya terjadi gaung atau keredam. Macam-macam bunyi, maksudnya macam-macam bunyi pantul, yaitu gaung atau keredam, terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul sekitar 10 sampai dengan 20 meter. Kemudian gema, yaitu gema terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul sekitar 20 meter. Kalau itu gema ya, 20 meter. Sedangkan untuk bunyi yang memperkuat bunyi asli, di mana sumber bunyinya itu memiliki jarak yang sangat dekat dengan pemantulannya, yaitu kurang dari 10 meter. Nah, ini untuk melihat pemantulan dan penyerapan bunyinya itu. Sekarang kita datang kepada pokok yang berikutnya, yaitu mengenai pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN. Yang pertama kita lihat mengenai keberagaman rumah adat di Indonesia, yaitu di mana kebudayaan daerah di Indonesia tercermin dari berbagai aspek kehidupan masyarakat di seluruh daerah Indonesia. Setiap daerah memiliki ciri khas kebudayaan yang berbeda. Salah satunya adalah rumah adat. Berikut beberapa rumah adat dari Provinsi Indonesia. Ini Mister bacakan sebentar saja, yaitu rumah gadang, itu rumah yang adat yang berasal dari Sumatera Barat. Kemudian rumah Aceh, ditulisnya rumah Aceh, yaitu rumah adat daripada Aceh Darussalam ya, Nangro Aceh Darussalam atau disingkat dengan NAD ya. Kemudian berikutnya adalah rumah Balai Batak Toba ya, dari Medan sana, yaitu Sumatera Utara ya, rumah adat Sumatera Utara. Kemudian berikutnya adalah rumah adat Tongkonan, ini dari suku Toraja Sulawesi Selatan. Berikutnya adalah Baileo itu berasal dari Provinsi Maluku. Lalu rumah rakit itu dari Bangka Belitung, Julang Ngapak dari Provinsi Jawa Barat, rumah joglo dari Jawa Tengah. Itulah rumah adat Indonesia, beberapa saja. Berikutnya yaitu SBDP, yaitu berlatih tari Bungong Jeumpa secara kelompok dengan iringan musik. Di mana tarian Bungong Jeumpa
dapat dilakukan dengan formasi berdiri dan duduk. Jadi formasinya bisa berdiri, bisa duduk. Tarian akan lebih hidup jika ada iringan musik. Musik akan terlihat lebih menarik jika dilakukan bersamaan dengan gerakan yang mendukung penampilan. Kedudukan sebuah musik tidak hanya sebagai pengiring saja, melainkan sebagai penguat suasana dan penekanan terhadap penyampaian dari makna gerak. Iringan musik dapat menggunakan alat-alat musik tradisional seperti gamelan, non-gamelan yaitu perkusi, marakas, tamborin. Menari sebaiknya menggunakan penghayatan dalam setiap gerak agar menjadi lebih bermakna. Kita harus bekerja sama dengan teman sekelompok untuk menghafal gerak tari agar tari yang ditampilkan dapat kompak dan serempak. Caranya yaitu yang pertama memperbaiki gerakan yang masih kaku. Mengulang-ulang gerakan sesuai iringan musik, lakukan latihan rutin dalam beberapa kali sebelum pementasan. Kemudian kita lihat peralatannya, yaitu peralatan dari tari Bungong Jampa ya, yaitu seperti kostum dan properti harus disiapkan, ya kostum ya bukan kostum dan properti harus disiapkan. Khusus kostum diharapkan tidak dibeli atau disewa karena bisa digunakan baju yang sama dan diberi hiasan. Itu sampai situ untuk pembahasan kita pada kesempatan ini. Nanti akan Mister ikutin dengan susulan untuk materi ringkasannya ini. Tapi belajar dan pahami yang ada sehingga dengan demikian kamu dapat bisa menjawab soal-soal nanti. Oke, terima kasih. Sampai bertemu pada kesempatan berikut.